Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mujahidah kelas 7 yang Bapak banggakan, kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Bapak. Baik, di video ke-6 ini Bapak akan menjelaskan tentang segitiga. Kemarin kita sudah membahas tentang segi 4 dan macam-macam segi 4 ya. Kali ini kita membahas tentang segitiga. Baik, sebelum mulai kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, kita langsung saja pengertian segitiga. Segitiga adalah suatu bangun yang mempunyai tepat 3 sisi dan 3 sudut. Berikut bagian-bagian segitiga. Ini ya. Pertama ada sisi. Sisinya yaitu sisi AB, BC, dan CA. Ada 3 buah sisi ya. Lalu ada sudut. Sudut B, sudut A, dan sudut C. Ada 3 buah sudut ya. Oke, ini macam-macam dari segitiga. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga siku-siku, dan ada segitiga sembarang. Dari gambar tersebut, alas adalah sisi dari segitiga. Ini ya, alas adalah salah satu dari sisi segitiga. Sedangkan garis tinggi adalah garis yang melalui titik sudut dan tegak lurus dengan alas. Yang melalui sudut dan alas ini ya, tegak lurus dengan alas, maka ini adalah tinggi. Kalau siku-siku ini tingginya ya. Kemudian untuk segitiga sama kaki, nah ini yang di tengah-tengah, ini tingginya. Jenis-jenis segitiga yang pertama yaitu jenis-jenis segitiga dilihat dari sisi-sisinya. Oke, jenis-jenis segitiga yang dilihat dari sisinya. Ini segitiga sama kaki karena sisinya atau kakinya sama panjang atau sama besar ya. Kemudian segitiga sama sisi. Nah, segitiga sama sisi ini memiliki sisinya semuanya sama panjang ya. Lalu ada segitiga sembarang. Kalau segitiga sembarang, panjang sisi-sisinya tidak beraturan. Kemudian jenis-jenis segitiga dilihat dari sudutnya. Tadi sisinya, sekarang sudutnya. Segitiga lancip. Nah, segitiga lancip ini karena sudutnya adalah kurang dari 90 derajat, maka disebut sudut lancip. Ini ya, sudut A sudut lancip, C pun sudut lancip, dan B pun sudut lancip. Maka segitiga ini dinamakan segitiga lancip. Lalu ada sudut siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Kenapa segitiga siku-siku? Karena salah satu dari sudutnya, ini sudut A-nya memiliki sudut siku-siku, maka disebut ini segitiga siku-siku. Lalu ada sudut tumpul, nih ya, segitiga tumpul, karena di sini ada sudut A-nya membentuk sudut tumpul, maka ini dinamakan segitiga tumpul. Jadi ya, jenis-jenisnya ya, dilihat dari sisi dan dilihat dari sudutnya. Kemudian sifat-sifat segitiga. Yang pertama, sifat-sifat segitiga siku-siku. Jumlah ketiga sudut-sudutnya 180 derajat. Nah, sudut A, sudut B, dan sudut C itu berjumlah 180 derajat. Kemudian, dua segitiga siku-siku dapat membentuk segi 4. Nah, ini ya, ada 2 buah segitiga siku-siku dapat membentuk segi 4, kemudian segitiga sama kaki. Nah, kemudian ada segitiga sama kaki. Kalau ada 2 buah segitiga siku-siku membentuk segi 4 dan segitiga sama kaki. Sifat-sifat segitiga sama kaki. Ini segitiga sama kaki. Jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Mempunyai 2 sisi yang sama panjang, yaitu AC.
AC sama dengan BC. Nah, ini panjang sama ya. AC dan BC kakinya ya. Dan dua sudut yang sama besar, yaitu sudut A dan sudut B. Mempunyai satu sumbu simetri. Nah, ini ya, sumbu simetrinya adalah sumbu tingginya ya. Kemudian sifat-sifat segitiga sama sisi. Kalau sama sisi, nah ini ya. Jumlah ketiga sudutnya 180 derajat. Ingat ya, kalau segitiga itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Ketiga sisi sama panjang dan sudut-sudutnya sama besar, yaitu 60 derajat. Mempunyai tiga sumbu simetri, yaitu AH, kemudian BI, dan CJ. Ini sumbu simetri. Kalau dilipat ini pasti sama ya. Oke, ini adalah sifat-sifat dari segitiga sama sisi. Nah, sudut A 60, B 60, C 60, maka ditotalkan 180 untuk segitiga sama sisi. Garis-garis pada segitiga. Yang pertama ada garis tinggi. Garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut tegak lurus sisi alasnya. Oke, ini ada lambangnya ya. Biasanya lambangnya seperti ini, tegak lurus. Kemudian juga ada siku-siku. Nah, ini adalah garis tinggi namanya. Nah, seperti ini ya. Ini garis tinggi, C-nya. Nah, kemudian CA juga garis tinggi. Nah, lalu CI. Nah, ini ya garis tinggi ya. Bukan CA. CA bukan garis tinggi, tapi garis tingginya adalah CI. Kita buat lagi garisnya. Bentuk tegak lurus. Lalu ada garis bagi. Garis bagi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut, membagi sudut tersebut menjadi dua sama besar. Oke, untuk garis bagi ini garis yang membagi sudut sama besar. Nah, untuk simbolnya seperti ini ya, sudut ya, seperti derajat. Kalian lihat ini ada garis CI. Nah, CI ini adalah garis bagi karena membagi sudut sama besar. Ini ya. Kalau ada 00 seperti ini berarti CI ini adalah garis bagi. Lanjut, yang ketiga, garis berat adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut dan membagi sisi depannya menjadi dua sama panjang. Nah, kalau garis bagi membagi sudut, kalau garis berat itu membagi panjang sama panjang. Nah, ini dia ya. AI ini membagi sisi CB sama panjang. Panjangnya sama ini ya. Nah, kalau ini dinamakan garis berat ya, garis berat ya, karena membagi sisi sama panjang. Kemudian yang keempat itu ada garis sumbu. Nah, garis sumbu itu simbolnya sama dengan dan tegak lurus. Adalah garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiganya. Nah, ini ya. Ada garis tinggi, kemudian juga ada garis berat. Garis berat itu sama dengan, nah, ini dinamakan garis sumbu. Besar sudut dalam segitiga. Jumlah ketiga sudut suatu segitiga adalah 180 derajat ya. Tadi sifat-sifatnya ya. Kalau jumlah ketiga sudut itu berjumlah 180 derajat. Ini A, B, C. A derajat ditambah B derajat ditambah C derajat, pasti hasilnya harus 180 derajat. Kalau lebih berarti bukan segitiga. Kalau kurang juga bukan segitiga. Contoh, tentukanlah besar sudut A dan sudut beta pada gambar berikut. Ini ya, sudutnya 60 derajat dan apa? Betanya 3 beta ditambah 2 beta. Tinggal penyelesaian. Nah, kita jumlahkan aja nih. A ditambah 60 ditambah 60 sama dengan 180. 60 ditambah 60 hasilnya 120. Maka A sama dengan, nah, kalau penjumlahan pindah ruas menjadi pengurangan. 180 dikurang 120, maka hasilnya 60 derajat. Berarti A adalah 60 derajat. Kemudian untuk betanya, beta ditambah 2 beta ditambah 3 beta sama dengan 180. Nah, beta ditambah 2 beta ditambah 3 beta dijumlahkan aja.
Sini ada 1 ya. 1 tambah 2 ditambah 3. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Maka hasilnya 6 beta sama dengan 180. Kok 6 beta, Pak? Seharusnya 2 tambah 3, 5. Nah, di sini pun ada 1 ya. Tapi tidak ditulis. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. Hasilnya 6 beta. Lalu beta sama dengan 6-nya pindah ruas menjadi pembagian. Karena ini bentuknya sebuah perkalian ya. 6 dikali beta. Berarti 6 pindah ruas menjadi pembagian. 180 dibagi 6. Hasilnya 30 derajat. Jadi tiap beta ini bernilai 30 derajat. Berarti 3 dikali 30. 2 dikali 30. Nah, beta ini adalah 30 derajat. Kemudian sifat-sifat segitiga, hubungan sudut dan sisi segitiga. Ini ya. Ada sisi terpanjang, kemudian ada sisi terpendek. Lalu ada sudut terbesar, kemudian ada sudut terkecil. Ini ya. Berarti sudut terkecil di depannya ada sisi terpendek. Nah, di depan sudut terkecil ada sisi terpendek. Di depan sudut terbesar ada sisi terpanjang. Sebaliknya ya, sisi terpanjang maka di depannya ada sudut terbesar. Sisi terpendek maka di depannya ada sudut terkecil. Gitu ya. Hubungan sudut dalam dan sudut luar pada segitiga. Ini ada DAC. DAC itu sudut luar dari segitiga ABC, kemudian sudut CAB. CAB itu adalah sudut dalam ya. Ini sudut dalam, sini sudut luar. Sudut luar ditambah sudut dalam maka hasilnya harus 180 derajat. Karena ini membentuk sudut lurus ya. Kalau sudut lurus itu 180 derajat. Sudut DAC, DAC ditambah sudut CAB, CAB sama dengan 180 derajat. Atau sudut DAC itu dihasilkan dari jumlah dari sudut ABC, ABC ditambah sudut ACB, ACB. Berarti sudut luar ini jumlah dari C ditambah B. Seperti itu ya. Contoh selanjutnya, tentukanlah sisi terpanjang dan sisi terpendek dari gambar segitiga ABC. Nah ini ya, kita cari sisi terpanjang dan terpendeknya. Jawab, sudut B adalah sudut terbesar yang berhadap dengan sisi AC. Maka sisi yang terpanjang adalah sisi AC. Nah, ini ya, kalau depannya sudut terbesar berarti panjangnya AC. Kemudian sudut A sudut terkecil ya. Sudut A adalah sudut terkecil yang berhadapan dengan sisi BC. Sisi BC yang dihadapkan ya. Maka sisi terpendeknya adalah sisi BC. Jadi sisi terpanjangnya adalah AC dan sisi terpendeknya adalah BC. Contoh kedua, tentukanlah sudut BAC pada gambar berikut. BAC, berarti sudut A ini ya, BAC ya. Berarti sudut dalam yang ditanyakan. Jawab, sudut DAC ditambah sudut BAC sama dengan 180 derajat. Tadi ya, untuk sifat-sifatnya ya. Sudut dalam ditambah sudut luar hasilnya 180 derajat. Sudut DAC-nya adalah 135 dan sudut BAC-nya belum diketahui. Maka sudut BAC sama dengan 180. Nah, sudut DAC-nya atau 135-nya pindah ruas menjadi pengurangan. 180 dikurang 135, maka hasilnya adalah 45 derajat. Jadi besar sudut BAC atau besar sudut dalamnya 45 derajat. Oke, seperti ini ya. Untuk mencari sudut dalam dan sudut luar, sisi terpanjang dan sisi terpendek. Baik, contoh selanjutnya, tentukanlah besar sudut A, B, dan C pada gambar berikut. Nah, ini ya, ada sudut 125 derajat, ada sudut B, sudut A, ada
85 derajat dan sudut C. Nah, BA 85 derajat ini membentuk sebuah segitiga ya. Berarti ini adalah sudut luar dari segitiga dan B adalah sudut dalam dari segitiga. Jawab, karena sudut 185 derajat adalah sudut luar dari sudut B, maka berlaku 125 derajat ditambah B sama dengan 180. Maka sudut B sama dengan 125 pindah menjadi pengurangan. Tadinya penjumlahan berubah menjadi pengurangan. 180 dikurang 125, maka hasilnya 55 derajat. Berarti B ini adalah 55 derajat. Karena A salah satu dari sudut segitiga, maka berlaku sudut A ditambah sudut B ditambah 85 derajat sama dengan 180. Sudut B-nya sudah kita ketahui yaitu 55 derajat. Berarti yang belum diketahui adalah sudut A-nya ya. 55 ditambah 85 sama dengan 140 derajat. 140 derajat pindah ruas menjadi pengurangan. Karena di sini lambangnya penjumlahan, pindah ruas menjadi pengurangan. 180 dikurang 140, maka sudut A hasilnya 40 derajat. Jadi sudut A 40 derajat dan sudut B 55 derajat. Sekarang kita menentukan sudut C. Nah, sudut C itu adalah sudut luar dari sudut 85 derajat ya, sudut luar ya. Berarti C derajat ditambah 85 derajat, maka 180. Jumlahnya harus 180 karena ini adalah sudut pelurus ya. 85 pindah ruas menjadi pengurangan. Asalnya penjumlahan, pindah ruas menjadi pengurangan. 180 dikurang 85, maka hasilnya 95 derajat. Jadi sudut A-nya sama dengan 40 derajat, sudut B-nya 55 derajat, dan sudut C-nya 95 derajat. Berarti untuk menentukan kita yang pertama sudut dalam dan sudut luar segitiga, lalu sudut jumlah segitiga ya yang kita pakai. Contoh, tentukanlah besar sudut DAC dari gambar berikut. DAC, kita cari DAC ya. DAC itu 4x plus 15. Diketahui sudut DAC-nya 4x plus 15 derajat. Sudut BAC-nya BAC yaitu 45 derajat. Ditanyakan sudut DAC. Maka sudut DAC sama dengan 4x plus 15. Ini ya DAC ya. 4x plus 15 derajat. 4 dikali x-nya berapa? Ditambah 15. Nah, kita cari dulu nilai x-nya ya untuk menentukan besar sudut dari DAC. Berapa ya nilai x-nya ya? Karena sudut DAC dengan sudut BAC, BAC adalah sudut dalam dan sudut luar, maka berlaku sudut DAC ditambah sudut BAC adalah 180 derajat. Nah, 45 dan 4x plus 15 ini adalah sudut dalam dan sudut luar ya. Sudut DAC-nya yaitu 4x plus 15 dan sudut BAC-nya 45 derajat sama dengan 180 derajat. Lalu 15 ditambah 45 sama dengan 60. Nah, 4x ditambah 60 nggak bisa ya, jangan dijumlahkan. Maka 60-nya kita pindah ruaskan menjadi pengurangan. Karena di sini ada variabel x, di sini tidak ada, berarti tidak bisa dioperasikan. Nah, untuk bisa dioperasikan 60-nya kita harus pindahkan menjadi pengurangan. 4x sama dengan 180 dikurang 60 derajat, maka hasilnya 120 derajat. Setelah itu 4-nya kita pindahkan juga menjadi pembagian. Tadinya perkalian menjadi pembagian. 120 dibagi 4, hasilnya 30 derajat. Jadi nilai x di sini adalah 30 derajat. Setelah itu kita operasikan. 4 kali 30 hasilnya 120 derajat ditambah 15, maka hasilnya
135 derajat. Jadi sudut DAC-nya adalah 135 derajat. Nah, bukan 30 ya. Kalau 30 cuma nilai X-nya aja. Maka kita tinggal masukkan ke DAC-nya, yaitu 4X plus 15. Jadi besar sudut DAC adalah 135 derajat. Kita pakai sifat sudut luar dan sudut dalam ya. Baik, silakan latihannya dikerjakan. Ada 1, 2, 3, dan 4. 4 soal saja. Kerjakan di buku tugas, diberi nama kelas dan para orang tua, lalu kirim di classroom. Pastikan tugas sudah terkirim di classroom ya, agar Bapak bisa langsung nilai. Baik, Bapak cukupkan video kali ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.